perkenalkan nama saya Bapak Dani Aryo. Kebetulan saya pemilik dari Salsa Catering. Salsa Catering di awal berdiri sejak 97 dan kebetulan dulu awal yang merintis adalah ibu kami dan kebetulan saya adalah generasi kedua dan saya memulainya dari tahun 2009. Enggak, kebetulan saya itu dari pendidikan saya seorang ekonom sama seorang psikolog. Cuma karena tuntutan dari keluarga ya yang harus meneruskan Salsa Catering ya terpaksa mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus nyemplung gitu. Kalau lika-likunya wah luar biasa sekali ya. Saya itu kebetulan kan orang yang bergerak di bidang masakan atau tata boga, tapi sedangkan ilmu saya bukan di situ. Itu luar biasa sekali. Betapa rumitnya, betapa susahnya. Cuma di sini keuntungan saya pribadi adalah kebetulan saya sekolah di manajemen. Jadi saya hanya mengutamakan modal ilmu dan kemampuan dari manajemen aja gitu loh. Untuk perihal masalah masakan atau enggaknya itu sebetulnya sih antara gampang-gampang mudah ya. Gampangnya kita bisa cari orang, susahnya adalah kita nggak tahu gitu loh. Bagaimana mencari resep yang hitungannya adalah layak untuk konsumen kita gitu. Kalau respon dari keluarga sangat mendukung ya, terutama istri juga beliau mau bantu sampai dengan sekarang kisah suka dukanya beliau yang mengerti dan sampai tahu persis gimana perjuangan kami untuk melanjutkan suatu bisnis yang dimana sebetulnya ini bukan ilmu kami gitu loh. Nggak jadi problematika asal satu, ada kemauan, semangat, sama disiplin, itu aja. Nggak jadi masalah gitu loh. Sebetulnya moto hidup saya tuh nggak terlalu mulu ya, yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain, itu aja sih gitu loh. Kalau untuk perusahaan ini, visi misi perusahaan ini catering ini harus menjadi yang terdepan, harus gitu. Awal sih pertama kali kalau nggak salah ya sekitar 4-5 orang dulu karyawan yang penyerahan setelah masa transisi dari almarhum ke saya 4-5 orang. Dan alhamdulillah kita terus berkembang, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin matang, hanya bertambah sampai dengan karyawan tetapnya aja sekitar 15. Dari 4 menjadi 15, itu yang tetap. Cuma karyawan yang nggak tetap itu seperti freelance itu bisa mencapai 200 orang. Kalau sekarang mah turun lagi gara-gara corona. Di pandemi kita juga menghadapi badai yang sangat tinggi. Kami juga harus merestrukturisasi kembali. Banyak yang harus kita capai lagi karena apa? Waktu awal corona itu memang gimana ya? Kami itu benar-benar nggak ada omset sama sekali, nggak ada orderan sama sekali. Ya mau gimana lagi? Kita kan adalah bisnis event ya, yang dimana event itu adalah kerumunan, mendatangkan, menarik perhatian dari banyak orang. Nah akhirnya apa? Dari pemerintah juga tidak mengizinkan yang namanya event. Akhirnya kami benar-benar nggak ada sama sekali pendapatan tuh nggak ada. Kami juga bingung bagaimana dengan membayar operasional kami. Salah satunya yang paling besar kan di sini biaya karyawan. Kami juga bingung di situ. Pengeluaran harus tetap ada setiap bulannya dan pendapatan kami nggak ada sama sekali gitu. Akhirnya di bulan ketiga awal corona itu kami membuat kebijakan bahwasannya adalah karyawan hanya kami kasih jatah masuk 10 hari. Dalam total 26 hari. Berarti kurang lebihnya ya otomatis kalau hanya masuk 10 hari itu kan bersangkutan dengan gaji ya. Otomatis gajinya ya hanya gaji 10 hari. Dan di situ semua karyawan nggak mau. Dan akhirnya karyawan itu keluar.
Yang awalnya 15 keluar semua jadi tinggal 3 waktu itu. Tinggal 3, akhirnya kami pun juga yaudahlah nggak apa-apa lah 3 dulu. Toh mana juga kita nggak ada nggak ada pendapatan, nggak ada yang bisa kita prospek, nggak ada yang kita bisa lakukan waktu itu. Akhirnya sudah kita berjuang di 3 orang itu. 3 orang, 4 orang saya, 5 orang sama istri saya. Di 5 orang ini yang hanya karyawan tinggal 3, kita berjuang. Tapi lambat laun pemerintah sudah mulai membuka keran untuk memperbolehkan event sedikit demi sedikit. Dari situ kami juga mulai melakukan yang namanya prospek, pembelanjaan dengan 3 orang karyawan ini. Akhirnya lambat laun kok lama-lama pemerintah udah membuka keran lebar-lebar. Nah di situ kami udah mulai kewalahan lagi ya, karena kami udah kewalahan lagi ya otomatis kami juga menambah karyawan lagi sampai dengan sekarang totalnya jadi 9 lagi termasuk saya dan istri. Kalau saat ini ya dilihat dari pemesannya dan jumlah eventnya kita tuh sudah semakin baik, intinya udah lebih dari stabil. Cuma untuk kuantiti dari porsian setiap pemesan itu turun dibandingkan dengan sebelum corona. Sebelum corona itu orang kalau pengen ngadain pesta pernikahan gengsinya tinggi. Kalau nggak di gedung, kalau nggak porsinya lebih dari 1.000, itu tuh seolah-olah tuh pernikahannya tuh nggak sah gitu loh. Karena apa? Tidak didatangkan banyak orang, tidak disaksikan banyak orang. Tapi setelah adanya corona ini, pandemi ini, otomatis kan kuantitinya berturun jauh sekali ya. Sekarang itu nikah tuh 200 porsi itu juga mereka tuh udah menganggap ini catering pernikahan besar gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya sampai hari ini masyarakat kita itu udah sangat terbiasa dengan nikah tuh nggak perlu banyak-banyak porsinya gitu loh. Nah itu yang membuat kami itu juga waduh yang seharusnya kita dapat keuntungan besar akhirnya jadi keuntungannya hanya kecil terus kayak gitu. Paradigmanya kayak gitu. Masyarakat sekarang tuh udah terbiasa dengan porsi yang minim tapi kelihatan sah dan wah kayak gitu. Kalau harapan kami untuk perusahaan ini ya kita harus jauh lebih maju daripada sekarang. Dan saya juga melihat dari pesaing-pesaing catering ya, rata-rata setelah corona ini mereka hanya stagnan, dalam artian mungkin kerugian sebagai pelaku catering itu kan banyak sekali ya. Jadi mereka mau berkembang pun juga kok kayaknya baru masa pemulihan. Jadi belum ada perkembangan yang signifikan. Tapi di tempat kami berani melakukan inovasi inovatif yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau selama ini catering itu dikenal hanya ada 2 hal. Makanannya enak, yang kedua dekorasinya wah. Tapi di tempat kami ada 3 hal yang ada perubahan sekarang ini. Makanannya enak, dekorasinya wah, dan pelayanannya berkarakter. Jadi setiap konsumen kami bisa memilih tematik dari pelayanan tersebut. Misalnya kayak outdoor, tematiknya adalah outdoor ya nanti kita pakaikan pakaian jersey atau uniform yang sekiranya temanya outdoor. Itu kita menganut catering tematik pertama di Jogja. Sebetulnya kalau kiat-kiat kami bisa se-eksis sekarang ya kuncinya hanya ada berapa ya, mungkin ada 3 ya. Yang pertama disiplin, yang kedua kerja keras, yang ketiga jangan gampang nyerah. Itu aja, karena jalan itu pasti ada. Itu aja 3 ya. Ketika 3 ini bisa kita lakukan, kalian akan dihadapkan dengan ombak yang begitu besarnya kayak apa, pasti akan bisa kita lalui. Untuk pembaca setia Tribun, intinya ada beberapa ya. Pertama, bagi teman-teman yang mau mulai usaha,
Salah satunya adalah giant inside you. Jadi ada raksasa di diri kamu. Apa itu maksud raksasa? Intinya kita tuh pasti bisa. Jangan mudah menyerah. Kadang-kala kita tuh sedikit-dikit menghadapi situasi baru, menghadapi hal baru, kita belum dah, aku nggak bisa, susah itu. Jangan, tetap kita pasti coba. Kita pasti coba, kita terus coba, pasti ada jalan keluar bahwa kita mampu. Itu aja, gitu.